Hai Sobat Ilmuwan Muda, jumpa lagi dengan channel kesayangan kalian, Ilmuwan Muda. Kali ini bersama aku, Nadia Alfia, aku akan menjelaskan mengenai jurusan psikologi. Nah, sebelum aku lanjut untuk menjelaskan tentang jurusan psikologi, mari kita dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video terupdate dari channel Ilmuwan Muda. Stay tune! Jadi gini, sebelum aku milih jurusan psikologi itu kan awalnya aku udah fokus ya mau ke kampus mana, mau ambil kampus mana. Cuma aku tuh masih kayak yang bingung gitu, aku mau ngambil jurusan apa ya ini, kira-kira yang cocok buat aku tuh apa gitu. Terus waktu cari-cari info, cari-cari peluang, ternyata terbesarnya itu ada di psikologi. Terus sebelum aku ambil jurusan psikologi, aku nyari tahu dulu kan, psikologi itu jurusannya kayak gimana sih, soalnya sebelumnya emang bener-bener nggak ada bayangan sama sekali gitu, kayak gimana sih jurusan psikologi itu. Langsung cari tahu ya di YouTube, di internet juga cari tahu. Nah, pas udah aku tahu, oh ternyata psikologi itu bisa bisa buat kenal diri sendiri juga gitu. Jadi kayak memang objeknya kan manusia ya. Jadi kita pasti kenal diri sendiri sebelum kita kenal orang lain. Terus ada yang bilang juga katanya buat berobat jalan gitu kan. Dan ternyata emang benar. Terus akhirnya setelah aku pertimbangkan lagi sama diskusi dengan orang tua juga, akhirnya aku bulat ambil psikologi gitu. Jadi gini, untuk jurusan psikologi ini sebenarnya kan banyak ya bidangnya. Bukan cuma psikologi aja, tapi ada bidang-bidang lainnya. Kayak ada psikologi kepribadian, itu mata kuliahnya. Terus ada juga psikologi sosial, ada psikologi industri, psikologi klinis, psikologi agama, dan psikologi lain-lainnya. Jadi mata pelajarannya atau bidang-bidangnya itu banyak banget sebenarnya. Karena ngebahas tentang manusia itu kan luas ya. Nggak cuma itu aja, tapi luas gitu loh. Dan yang paling penting di psikologi itu sebenarnya ada matematikanya juga, ada statistikanya juga. Jadi mulai dari semester 2 sampai semester akhir itu kita bakal ngebahas hitung-hitungan gitu loh. Pasti ada hitung-hitungannya juga. Jadi buat kalian yang mau masuk jurusan psikologi karena ngehindarin hitung-hitungan itu salah besar sih. Kayak gitu. Kalau senangnya sebenarnya gini, ini untuk yang pertama-tama itu, senangnya itu jadi kita bisa kenal diri sendiri dulu gitu loh. Soalnya buat kenal diri sendiri itu kan sulit, nggak mudah ya. Kadang kita kayak merasa udah memahami diri sendiri, ternyata oh belum gitu. Gimana mau memahami orang lain kalau memahami diri sendiri aja belum gitu kan. Jadi ya senangnya itu kita bisa benar-benar memahami diri sendiri gitu loh. Jadi ilmu apapun yang udah dipelajari di psikologi itu benar-benar bisa diterapin di diri sendiri, baru diterapin ke orang lain kayak gitu. Terus selain itu juga kita jadi mungkin banyak juga anak yang masuk ke jurusan psikologi karena mau berobat jalan, itu benar. Jadi kayak dia buat mengobati dirinya, misalkan ada kayak yang broken home, atau ada yang juga mungkin sebenarnya dia punya gangguan kejiwaan. Kan gangguan kejiwaan itu nggak cuma gila ya, nggak cuma gila, banyak. Tapi ya kita itu masyarakat umum taunya gangguan kejiwaan itu gila aja gitu, padahal mah banyak tuh. Jadi ya yang namanya berobat jalan itu bener gitu loh. Ya aku rasain pun kayak gitu. Bukan berarti mahasiswa psikologi itu pengen berobat jalan mereka pada gila semua, enggak kok kayak gitu. Terus juga kita jadi lebih mudah untuk berkomunikasi sama orang. Jadi kita bisa memahami dulu nih sebelum kita ngobrol sama orang, oh baiknya kayak gimana, orang ini kayak gimana gitu, karakternya kayak gimana, kita harus kayak apa gitu. Kurang lebih sih senengnya kayak gitu. Susahnya kuliah di jurusan psikologi mungkin buat aku pribadi karena sebelumnya aku lulusan dari SMK ya. Jadi waktu beradaptasi ke jurusan psikologi itu benar-benar kerasa sulit banget. Yang mana SMK aku dulu bukan IPA, bukan IPS gitu. Sedangkan psikologi sendiri kan dia IPA-nya ada, IPS-nya ada, jadi seimbang gitu loh. Jadi buat aku yang lulusan SMK itu agak berat gitu buat beradaptasi di jurusan psikologi. Itu yang pertama. Untuk yang keduanya itu mungkin karena pandemi ya, jadi kita kan kuliah online, jadi untuk kayak praktikumnya gitu kita belum nyobain gitu loh, belum ngerasain kayak gimana sih praktikum mengenai alat tesnya gitu kan, mengenai praktikum di labnya gitu. Jadi buat
kita teorinya udah dapat, cuma prakteknya itu kayak masih agak agak blur gitulah di pikiran kita. Ini kayaknya umum ya buat di kampus manapun pasti ngerasain kayak gitu karena pandemi. Terus yang lain-lainnya lagi sulitnya itu mungkin buat kalian yang kurang seneng baca gitu ya. Kurang seneng baca pasti agak berat. Soalnya apa? Psikologi sendiri ini dituntut buat banyak baca jurnal-jurnal atau teori-teorinya kan banyak ya. Kayak misalkan gangguan kejiwaan itu banyak banget di DSM-5 kalau nggak salah. Itu tuh banyak banget dan nggak cuma dibaca aja, harus dipahami dan kalau bisa dihafalin juga gitu. Mungkin agak berat di situ, tapi kalau kita emang enjoy sih nggak masalah kayak gitu sih. Itu sulitnya menurut aku kayak gitu di psikologi itu. Pandangan masyarakat ke jurusan psikologi sebenarnya ada plus minusnya ya. Kalau plusnya tuh kayak gini, misalkan pas orang nanya, kamu jurusan apa gitu, terus kita jawab jurusan psikologi, terus orang-orang nanti pada bilang gini, wah keren ya kamu jurusan psikologi, pokoknya keren banget, itu tuh jurusan impian aku, banyak tuh yang kayak gitu kan. Jadi kayak buat memotivasi diri sendiri juga, oh alhamdulillah nih, aku dapat jurusan psikologi, jangan disia-siain. Tapi kalau untuk minusnya sendiri, banyak orang yang beranggapan kalau psikologi itu cenayang, bisa dibilang dukun modern gitu ya. Soalnya ada juga yang kayak gini nih, misalkan nanya, kamu jurusan apa? Terus aku bilang, aku jurusan psikologi. Wah, berarti kamu bisa baca pikiran aku dong. Nah, itu tuh salah. Padahal yang kita baca itu bukan pikiran, tapi karakter. Nah, jadi nanti kita baca karakter mereka, yang nanti kayak seolah-olah kita tuh kayak baca pikiran mereka, padahal bukan. Aslinya kita baca karakter mereka, kayak gitu. Terus juga ada lagi pandangan minusnya itu, yang namanya orang jurusan psikologi atau psikolog sekalipun, kita kan manusia biasa ya. Ada orang yang kadang ngejudge kayak gini, pas kita lagi down, pas kita lagi lemah, terus mereka tuh bilang kayak gini, loh kok kamu lemah gitu sih, padahal kan kamu jurusan psikologi, padahal kan kamu psikolog gitu loh, kamu nggak usah, kamu jangan lemah kayak gitu, padahal kan aslinya nggak bisa gitu ya, kita juga manusia biasa gitu loh. Cuma ya mau nggak mau harus nerima kayak gitu sih plus minusnya pandangan orang ke psikologi itu kayak gitu menurutku. Untuk prospek kerja jurusan psikologi ini sebenarnya banyak ya, karena kan seperti yang udah dibahas di awal, psikologi itu banyak bidang-bidangnya. Misalkan yang pertama ada psikologi klinis. Oh ya, enggak gini dulu. Misalkan kamu mau jadi psikolog, sebelum jadi psikolog itu kamu harus nuntasin S1 sama S2. Nah, untuk S2-nya sendiri itu ada tiga pilihan. Kamu mau ngambil profesi, pendidikan, atau terapan. Misalkan kamu pengen punya praktek sendiri, nah itu bisa kamu ambil S2 yang profesi. Tapi kalau misalkan kamu pengen jadi dosen atau pengajar, itu tuh bisa ambil S2 yang pendidikan kayak gitu. Itu untuk jadi psikolog, syarat jadi psikolog. Oh ya, untuk psikolog itu kan macam-macam ya. Ada psikolog klinis, ada psikolog industri, psikolog, dan banyak lagi gitu ya, masih banyak lagi. Itu untuk jadi psikolog. Tapi kalau misalkan kamu mau jadi di bidang industri nih, aku pengen jadi HRD, bisa kok, bisa. Cuma kalau nggak salah itu untuk saat ini, kalau mau jadi HRD itu syaratnya harus S2 dulu juga gitu loh. Tapi kalau misalkan untuk yang S1 gimana? Yang S1 bisa kok jadi HR. Dan selain jadi HR, kita juga bisa jadi asisten psikolog. Terus bisa juga jadi asisten di lab tes psikologi gitu ya. Bisa juga jadi guru BK, bisa bahkan di dunia olahraga juga bisa, di ketentaraan bisa, di kepolisian bisa. Intinya bahkan ada yang bilang kayak gini. Selagi di situ masih ada manusia, ya kita masih bisa daftar, masih bisa menggeluti bidang itu gitu. Kurang lebih sih kayak gitu kalau jurusan psikologi. Jadi jangan khawatir buat kalian-kalian yang ngambil jurusan psikologi, insya Allah prospeknya itu banyak banget. Jangan khawatir ya. Jadi ini ada sedikit motivasi, bukan motivasi sih, lebih ke kayak pemberitahuan buat kalian gitu ya. Sebelum kalian nih calon-calon mahasiswa untuk yang mau memilih jurusan psikologi, baiknya itu kalian harus mengikuti tes minat bakat. Sebenarnya nggak buat psikologi aja, tapi buat semua jurusan. Karena kadang kita itu ngerasa kayak, ih aku suka ya sama jurusan psikologi. Itu biasanya kadang cuma suka aja, tapi bukan bakatnya nggak di situ gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi lebih baik itu kalian
ikutin tes minat bakat aja dulu gitu. Siapin juga dari sekarang, kamu mau fokusnya di kuliah di kampus yang mana nih? Misalkan kamu mau di kampus A. Nah, di kampus A itu kamu cari tahu dulu psikologinya ini dia sosum atau saintek. Soalnya ada beberapa kampus yang ada yang sosum, ada yang saintek gitu loh. Jadi, kamu harus cari tahu dulu. Takutnya pas ternyata kamu belajarnya, misalkan buat anak SBM nih ya, kamu belajarnya saintek. Ternyata kampus tujuan kamu itu jalurnya itu jalur sosum gitu loh. Jadi kan kasihan ke kamunya juga kayak gitu. Jadi cari tahu dulu apakah dia sosum, apakah di kampus itu pakai sosum atau saintek kayak gitu. Nah, sobat ilmuwan muda, mungkin cukup sekian ya sharing session dari aku mengenai jurusan psikologi. Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung chat di kolom komentar ataupun kalau misalkan mau DM langsung ke aku bisa @nadia_alivia. Ya mungkin jangan lupa untuk terus tetap like video ini dan share video ini agar bisa bermanfaat ke yang lain juga. Oke, sekian salam dari kami, salam ilmuwan muda. Hai sobat muda, jumpa lagi ilmuwan muda. Hai sobat ilmuwan muda, jumpa lagi.